Jangan. Contoh, maaf, kita boker pernah ya kepala kasih pula ya. Itu diamalin, kita dapat sirnya ya. Masih sir dapat reaksi. Yang mungkin itu aja masuk kita, masuk ke kiri keluar kita. Yang itu banyak. Udah amalin belum? Amalin ya. Di boker pakai jayu kayak gitu mah, pakai paling. Itu kira-kira itu yang sir. Kalau sunnah kita amal di sini. Kita langsung saja masuk ke bahasan pertama. Kita berilmi di suatu perbuatan ini kita pertama. Suatu ilmu ta'lim, keutamaan ilmu dan belajar ini. Qala Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa'atu Rabbi zidni katakan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbi wahai Tuhanku zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilma akan ilmu. Jadi Allah berfirman seperti itu kepada Nabi kita, wa amarahu bi talabi ziyadati ilmi. Dan Allah telah memerintahkan akan dianya kembali ke Nabi kita bi talabi ziyadati, dengan menuntut penambahan ilmi dan ilmu. Jadi Nabi itu kedua Allah tahu hanya kurang. Jadi kita ngaji ini yang kedua itu membantu semua. Jadi orang yang namanya punya itu dia makin tahu kebohongan, dia makin tahu kebohongan. Sekalipun dia ulama. Ini ada kisah mungkin jadi ulama Bisr Hafi ini termasuk maaf makanya banyak para wali Allah yang aslinya orang kita nggak boleh meremehkan seseorang karena dia itu dan kita bukan punya kita. Siapa yang punya? Kita punya siapa? Punya Allah Subhanahu. Banyak para wali Allah yang aslinya maaf tapi jadi turutin nanti tak dalil lagu jadi bijak juga jangan. Kalau istilah kata kalau pagi duluan bagaimana? Kan gitu ya. Nah ini ada seorang wali yang asalnya mohon maaf dia itu banyak sekali yang wali-wali contoh dari Bintian, lalu dia itu tukang buka, mencuri. Nah ini ada Bisr Habib kerjanya mabok ini tiap hari mabok lagi mabok. Tapi dia mabok, tapi dia punya agama. Suatu hari dia mabuk tapi dia punya adab. Makanya adab ini sangat penting kalau di talim nanti kita orang ini tidak akan pernah hilang ya. Melainkan dia meninggalkan adab. Kalau adab masih setan itu nggak kenapa dia kutuk karena dia meninggalkan. Jadi juga kita. Jadi bicara hadis dia adab dia lihat ada tulisan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada nama Allah bercecer di mana? Bercecer di lantai. Dia ngelihat ya Allah ini namamu, langsung itu diambil, dicium-cium itu kertas tulisan itu karena dia mengetahui semakin tinggi ini adalah kalam ucapan Tuhan dan Allah Subhanahu. Padahal lagi mabuk itu lagi sakral, lagi mabuk berat. Kita mabuk kopi ya, apa-apa. Tapi lihat apa yang terjadi. Saya buka dari kisah ini dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu saat ada orang mimpi sampai 3 kali kasih tahu tuh sama sama Bisr Al-Hafi tuh karena kau telah menjaga namaku aku jaga namamu, karena kau telah mewangikan namaku aku wangikan namamu. Sampai sekarang kita tuh kenal namanya Bisr Al-Hafi di Tawassul. Karena kau telah mengharumkan namaku aku harumkan namamu. Begitu langsung hidayah dibilang nyewa bro tongkrongannya gitu ya bro say goodbye cukup hari ini terakhir tobat lama-lama beliau tobat dengan tobat-tobatnya seluruh ahli ibadah yang kemudian hati kasih maaf. Jadi orang hebat, saking hebatnya yang terkenal Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu termasuk Imam Mujahid, Imam Syafi'i. Ini beliau Masya Allah sampai beliau deketin
Jadi memang bisa dapat hati untuk ngambil barokah. Sampai teman-temannya itu, ya Imam, antum muadzin akbar, masyhur terkenal, hafal Quran, hafal hadis, punya banyak kitab. Ngapain itu deket-deket orang begini dulu orang pemabok? Kamu nggak tahu. Memang aku obat nasi pintar, kalau kan Quran, hadis, tafsir dan sebagainya, fikih, akan tetapi kalau hanya obat dia lebih tahu lebih ma'rifat dibanding saya. Ya, jadi ma'rifatul tauhid ini diberikan sama orang masih beda-beda. Ya. Ada kadang dia dapat ma'rifat. Saya punya kawan, dia gagal sudah jadi dikatakan utang 4 tahun 5 tahun. Soalnya dia tobat kan jadi ustaz. Ada lah. Orang dekat sama itu dia kenal Allah ma'rifat. Betapa memanggil lobak. Dia setiap hari ada 4 tahun 5 tahun. Di situ dia kenal Allah. Jadi begitu ya. Intinya kita jadi ada orang nanti khusus siap yang diberikan jadi ahli hikmah itu adalah orang yang ma'rifat. Kalau Allah sudah mengangkat orang itu udah nggak pantas, dia lebih tahu. Walaupun dia itu nggak boleh. Kemarin kita bahas tuh ya masalah bisa. Lanjut. Jadi Nabi disuruh ditolak biziarah min ilmi menambahin terus ilmu. Ya. Dikarenakan kenapa disuruh Nabi terus itu huwa asyraful khisal. Yaitu yang perangkai yang paling mulia. Walaupun khilal dan akan mengangkat khilal itu kehinaan. Orang mah kalau punya ilmu, orang baik, orang pintar, anak muda. Ya kemarin kenapa? Ya orang benar karena nyari itu capek. Nanti di sini ada nih. Apa disebut siapa orang menjuru siapa orang yang tidak merasakan sakit sesaat aja untuk ilmu maka dia akan merasakan penyesalan yang lama. Ini nyesal, saya apa sekarang nyesal. Beliau ini dulu masya Allah untuk ilmu terus. Baik, itu seperti itu ya. Jadi kalau kan kita punya ilmu pasti nggak usah dimuliain, Allah termuliain. Apa nanti ngumpet di gunung mau di Gunung Kawi, ngumpet di gua ya kan. Ente emang punya ilmu banyak, diamalin. Allah angkat ntar ada aja berarti. Tanpa luhu nabi siapa ya kan. Pokoknya iya Allah yang lain. Ya udah ajarin nih, Allah masih muda, emang beliau punya ilmu. Allah angkat. Allah angkat. Nggak usah pakai diangkat-angkat. Angkat manusia itu bisa. Tapi kalau Allah udah ngangkat, ya gitu. Yang penting kita cari aja. Ya, udah kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marra bisuki al-Madinah. Dan itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau lewat besok di pasar Madinah. Waqafa 'alaiha, maka saat itu beliau berhenti sebentar di pasar. Siapa itu? Maka dan dia berkata, ya ahli suq, wahai orang pasar Kemayoran, orang ngumpul banyak orang pasar ramai. Ya, pasar malam ramai. Hei, katanya pagi-pagi apa yang membuat ente pada malas-malas, lemes-lemes, naik toilet terus? Oh, kemudian mereka berkata, apa aja ya emang ada apa sih berong? Pagi-pagi kita lagi enak dagang-dagang nih, dagang minyak wangi, dagang punan, ya kan? Mobil kambing, soalnya mobil-mobilnya lagi rame-rame gitu. Kita pada ngumpul banyak di sini, emang ada apaan ya berong? Oh, dagang Rasul itu sesulam yuksamu antum haluna. Ente nggak paham tadinya. Ini tuh warisan Nabi, lagi sedang dibagi-bagiin. Ente masih di sini. Orang pasar, gitu kan? Aisyah, orang bawa warisan apa? Terus lagi mas, rantai, gelar. Ini nggak bisa pasti tapi warisan dosa orang pada kabur. Ente masih di sini kan? Ana dan aku batahulu nasibakum. Maukah engkau? Kenapa kau tidak pergi saja? Batahulina nasibakum dan kau ambil kebahagiaan kamu
Jadi kamu tuh punya bagian masing-masing dapat dari Rasulullah siapin tuh, ada tuh bagian kamu. Kalau wa'inahu, di mana tuh barisan Nabi? Kala di masjid, itu di masjid. Wa'ulu siru'an, maka mereka berlari keluar dari pasar. Siru'an hal-hal cepat. Wah, pada apa namanya warisan coy. Pada apa namanya main gitu kan, main kecepatan gitu. Waqafa Abu Hurairah lahum hatta ruja'u, maka Abu Hurairah tungguin dari pasar. Faqala lahum, maka telah berkata iya Abu Hurairah kepada mereka, apa yang kau lakukan? Faqalu ya Abu Hurairah, qad ataina al-masjidah, sungguh aku pernah datang ke masjid. Wa dakhalana falam nara fi syai'an yuksam. Itu sahabat, kami udah datangnya ramai-ramai tapi udah main apa namanya tuh main kencang-kencangan lari katanya, tapi kami sedikit pun tidak melihat di dalam masjid itu sesuatu, sedikit pun nggak ada yang dibagi-bagi gitu. Kalau maka berkata kepada mereka, wah orang itu di masjid ya katanya, apa yang kamu lihat di masjid itu satu aja? Kalau bala ya saya melihat katanya, apa ra'ayna qauman yusallu, kami lihat orang bersembahyang. Terus wa qauman yaqra'una al-Qur'an, ada kaum itu ada orang-orang pada baca Quran. Wa qauman yatazakkaruna al-halal wal haram, banyak aku lihat orang-orang yang pada apa namanya muzakarah, ini hukumnya gimana, halal apa haram, bla 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 bla. Nah terus waqala Abu Hurairah, udah lihat begitu semua, udah. Maka Abu Hurairah berkata pada mereka, waihakum, aduh kesian kalian, waihat, jangan tambah lagi celaka, waihat itu kesian ya. Fadzalika mirasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tadi intinya, orang lagi pada sembahyang, orang lagi pada sembahyang. Nah ini bulan Mi'raj. Kita ini kalau nggak kenal Nabi, laulan Nabi, kita nggak akan kenal sholat. Ini warisan Nabi, kita bisa sholat. Itu warisan Nabi, itu peninggalan Nabi. Apalagi orang pada zikir, itu warisan Nabi juga. Nabi ngajarin baca ini baca itu, warisan Nabi. Nah ini halal dan haram, misalnya ini nikah dan bla 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 itu halal dan haram, itu warisan Nabi juga. Sambil Abu Hurairah mengatakan asyara ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarisu dinar wala dirhaman wa innama warasu ilma. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarisu, tidaklah mereka itu mewariskan dinar atau dinar emas. Nabi enggak waris wala dirhaman dan uang perak. Wa innama warisu ilma, hanya sih mereka itu mewariskan akan ilmu. Beruntung orang-orang yang kasih ilmu semacam itu nanti kasih warisan. Mudah-mudahan kita dapat warisan dunia. Ulama-ulama itu mencatatkan itu semuanya berbagi sih. Tapi jangan lihat mari tangga tuh buruk-buruk warisan. Ya, hadiah kita walaupun kontrak biasa. Iya, nggak apa-apa loh. Kalau pada montir, pendapatan kita juga itu cek banyak. Belum punya, nggak. Kalau beliau minta murid zaman bisa aja dikasih apartemen juga bisa. SBY berarti dekat, dia bilang nggak mau. Ya kalau dulu ingat banget, ya itu masyarakat kalau buat tamu di beras yang mahal. Kalau beras terus sama beliau beras yang murah-murah aja. Ya, ini beliau punya ini karena kita ini kalau beliau itu nggak bisa dapat hidayah di tangan beliau di saat itu maksudnya. Ya, guru ya. Masya Allah. Lanjut satu hadis lagi. Allah sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha. Sesungguhnya kamu asbahtum, nanti kelak akan ada atau menjadi, ini asbahnya nanti menjadi di zaman kelak akan mengalami di zaman, di suatu zaman kasirin fuqaha, banyak para fuqaha, artinya orang yang ahli fikih,
Banyak banget. Qalilin quraruhu, tapi dikit ahli qura. Qura ini ahli qiraat sab'ah, apalagi qiraat ya. Banyak ahli fikih, tapi sedikit yang ahli. Wa khutba'uhu qalilin, dan tukang ceramah juga dikit. Jadi saat itu banyak ahli fikih yang alim, tahu hukum, tahu tentang Allah dan yang lain itu pakai ya. Tapi dikit lagi begitu, ori-ori dikit ya. Apalagi dan tukang ceramah juga dikit ya. Nah, sa'iluhu kasirin mu'tuhu ya. Orang yang bertanya akan dia banyak juga, mu'tuhu yang memberikannya juga banyak. Jadi saat itu, di saat kita orang itu cari ulama yang nggak tahu tentang hukumnya, tinggal nanya ya ke sana, orang alim sini, orang alim ini. Banyak tuh yang nanya, banyak juga yang jawab. Tuh itu yang memberikan jawaban. Dan solusinya ada gitu. Gampang aja gitu ya. Itu kata Nabi begitu. Jadi jangan pernah kita mengatakan orang alim itu yang tukang ceramah. Kang ceramah itu, kang khutbah itu belum tentu alim, tapi baik juga yang alim. Ada yang namanya ulama itu, apalagi ulama, kadang-kadang dia itu jarang yang khutbah. Dia punya guru tuh Habib Muhammad bin Abdullah Sekap, dia nggak mau kitab ya. Rata-rata emang kalau kang kitab ini, ulama ini jarang yang istilah kata dia bisa ceramah. Ya, jarang. Yang bisa double head ya, double head ada dua peran. Rata-rata di kita. Kalau ngomong nggak enak, kalau didengar tuh nggak enak. Karena kalau kang ceramah didengar udah enak aja. Gulanya banyak. Ya. Kalau kopi gulanya banyak ya. Dan yang enak aja dengerin gitu. Itu begitu. Nah, saat itu kata Nabi, saat itu kalau bagaimana tuh? Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Kalau ente udah ngalamin masa seperti itu, lebih amalin ilmu pada itu lebih baik pada itu. Maksudnya apa? Jangan banyak doang dikaji, baik lo nanya, jangan banyak. Bagaimana sih minta amalannya, materi itu banyak dikasih rumah kiai ini kasih amalan, Habib ini kasih amalan, tapi nggak ada jalan lah tuh. Tapi juga bohong. Dulu kata guru saya Kiai Sulaiman pernah bilang, nggak ada orang ngaji sebelum-belum, nggak Jumat malam Jumatnya datang kagak. Ya guru memang seseorang yang artinya mesti banyak pandai memelihara husnuzon gitu ya. Ditanya kira-kira kenapa? Oh ngaji nggak sih kok? Guru, pokoknya setiap dapat malam ini Jumat ini langsung diamalin besok nih, dan amalin tiap hari. Nah, terus amalin besok lagi dapat ilmu amalin lagi. Wah ini orang pas meninggal mabuk ini jarang itu orang beri bakti. Ya, nah, coba. Tapi jadi saat itu kalau udah banyak ulama, udah banyak sini kiai jadi saat itu, nah ya, itu kata Nabi saat itu mengamalin ilmu lebih baik. Artinya mengamalin ilmu maksudnya ilmu langsung amalin. Wasayati, nah ada selesai. Nah ini sebenarnya masuk dalam. Sekarang kan banyak kiai gitu. Itu ulama hebat. Masa ulun sahabat, para aslaf, salaf tuh ya. Salaf yang hidup di berapa hijri apa namanya? Berapa sih kalau salaf tuh? Di bawah 400 itu. Itu kayak Imam Syafi'i namanya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbal. Nah itu mereka salaf. Itu maksudnya banyak ulama tuh zaman itu tuh. Nah, kata Nabi terakhir di pertemuan kita sekarang, wasaya nasi, dan kelak nanti akan datang zaman pada suatu zaman. Oleh fuqaha, sedikit sekali orang yang fikih. Sekarang bahasa banyak. Ada banyak orang itu bingung apa salah apa namanya, salah hukumin masuk TV ya kan, yang di TV sekarang itu hukum begini gimana Bogono, hukum begini gimana Bogono, apalagi Wahabi banyak. Hanya nih bisa tajari ya, guru kalau perlu dia ngajar TV di sini pede aja ya, karena masih banyak orang yang nggak tahu ayat mustamal
Najis, Said Mujawir, namanya banyak ya. Jadi kata Nabi nanti dia akan tahu akan mengalami suatu zaman dan sedikit sekali orang berbohong. Kasirul khutbah banyak tukang ceramah. Coba lihat sekarang, banyak kan? Pasti kalau udah ceramah, berkali mata di Google. Bener nggak? Nah benar, kelihatan. Lihat Google di WhatsApp tuh tinggal tidur dihafalin. Ngeliatnya gampang. Saat dia tarjim, tarjim dalil lihat ya. Kalau diacak-acakan mah kelihatan sih pokoknya gitu. Yang bisa cinta punya kaca. Sekarang banyak penceramah. Banyak. Yang ahli fikih sedikit. Sekarang yang udah banyak lagi bukalah, parokid, ya. Semua apalagi itu baca baca syair-syair tuh balaghah itu ada tuh. Ya, saya waktu itu belajar nggak dapat. Profesor Syafi'i ilmu aruf disebutnya. Aruf itu ada tuh kopiah tuh ada baca ada ilmu udah mulai jarang. Kita nanti ini ya, misalnya itu apa aja balap terus ini. Ya. Kalau kata guru saya di Saifuddin yang terakhir nanti awal pertama sekali yang diangkat itu di muka bumi yang di Tauhid itu diangkat pertama kali. Terus qalilun qatuhu dan ya, terus yaitu sedikit sekali yang berilmu. Yang ceramah sih banyak. Karena sibuk ngajarin nih pahala. Ya gitu. Ya jauh aja dia. Ceramah banyak. Kasirun saya banyak. Gimana ya hukumnya misalnya berpi online? Itu gimana hukumnya tuh mengabar? Ada yang bilang ulama katanya boleh. Gitu ya. Tuh kalau lagi begitu tuh udah kita ngalamin zaman seperti itu, al ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu saat itu lebih utama dibanding kita beramal. Kenapa? Karena hampir mau punah. Makanya itu kalau santri nggak boleh baca wirid banyak itu nggak boleh. Mendingan dibaca Robayat itu dua madrokan apalin semua tuh apalin. Matan jurumnya apalin, ya. Alfiyah apalin. Kenapa? Kita lihat diri kita. Udah jenggotnya putih kayak saya udah dah, kapal juga udah lewat siapa udah ngapa? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kagak masuk aja kagak. Udah lemah otak. Ya kalau ente udah hafalin. Iya benar Bu ya. Udah lemah. Kayak saya udah jenggot putih, anak udah 5 ya. Kalau bisa kalau beliau nih, Masya Allah. Ilmu udah kayak bisa berani, dia duduk di majelis ya kan, langsung yang berpeng ya kan bisa. Gitu. Jadi ya nanti mau saya ajari pasti kasih apa ya. Jadi kasih banyak gurit kasih gurit roti aja udah macam maulid dah ya. Nah itu lebih baik karena untuk melestarikan apa namanya mempertahankan ilmu itu. Pertahanan ya tajwid juga. Jadi ilmu saat itu lebih baik. Ini yang bukan ngomong saya ya, Nabi yang ngomong. Khairun minal amal dari amal. Ya, maksudnya pada ngamalin, udah aja nyari, dia pada terpunan. Gitu maksudnya. Guru, wah kita tahu juga. Guru, saya belum bisa potong kambing. Jangan malu. Ajarinlah guru. Guru, saya belum bisa mandi jenazah. Jadi, lalu bisa mandi apa dong? Saya baru bisa mandi ayam guru. Kerjaan aja belum bisa, ngomong aja, ngomong. Tadi sini ada nih, jangan ada orang sok tahu dengan oke, korban pekapuan, ustadznya di satu tempat, nggak taunya, cek kebingungan, gua dipanggil ustadz, gimana ntar di sini nanti ada, tapi nanti selama ini kita tutup. Itu dikata, dia dipanggil ustadz, makanya haram ya, pakai pakaian ulama itu haram. Ada di kitab Minhajul Zain, kita lihat orang awam berpakaian ulama itu sering haram. Contoh, ulama bagaimana kebiasaan di sini ada ulama biasa itu. Nah, kita memang nggak boleh sunnah, cuma di rumah aja atau kalau mau pakai keluar tipis aja. Korban
ulama biasa rupanya yang mencilak-cilak itu gede-gede. Nah, kita mau orang bodoh buat ngamalin sunnah yang biasa aja, kecil, tipis. Jarang ya. Kamis boleh. Tapi yang ininya yang tolong. Tadi kata ulama, jenggot. Ini saya mau cukur jenggot. Tadi kata ulama saya. Kalau bukan. Ntar kenapa orang tanya? Ini kayak gini nih, dia lagi jalan-jalan ceritanya. Kemana ke Kelenteng Hijau, ya kan? Ada orang meninggal nggak ada bisa mandiin. Wah, ulama datang mau kan opal, sama gitu nggak bersih mandi. Wah, pakai yang misalnya sorbon, pakaiannya semua ulama, ya kan? Nah, akhirnya ini kisahnya ada. Dikata ulama bisa tolong ada di situ. Barang nggak bisa mandi, itu mati. Udah, tapi syaratnya satu, jangan ada yang ngeliat katanya, jangan ada yang ngeliat. Oh itu iya, itu bukan opal itu doa. Di sini ada. Akhirnya pintu dikunci sama dia. Itu bingung, gimana caranya mandinya? Kapan? Dia kebingungan, ntar gue bilang kita kosa ketahuan, gimana? Itu tahu Mait. Kebetulan Mait rumahnya itu dekat kamar mandi, dekat kali. Itu Mait dibuang ke kali aja. Beneran di sini dibuang. Pas keluar, nunggu udah bersiap, udah digotong. Masya Allah, hadirin semuanya. Tenang. Ente beruntung di kampung ini ngapa? Ente punya wali Allah. Itu Mait hilang terbang kata saat itu. Dibuang ke kali. Ini ada di sini. Masya Allah, apa segitunya? Karena gengsi. Anak gengsi. Itu gak ada pakaian. Kan kita kalau kita pakai yang lagi udah pakai apa namanya? Kecubung ke atas apa sesuatu yang murah aja udah wadidah udah yang kita santri gitu. Beneran. Ini boleh kita kan mau pakai sunnah, tapi tahu diri. Pakai kalau habaib, itu tidak terbaik. Kayak gitu ya. Jadi itu seperti itu. Terakhir satu lagi deh biar tiga ya. Qala Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Law kana al-ilmu suratun la kana suratu ahsana min surati asy-syamsi wal qamari wa al-jinn fi as-sama." Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Law kana ilmu suratun." Kalau adalah ilmu itu dibentukkan, berbentuk ilmu sekarang dibentukkan sama Allah. Nah karena misalnya itu surat itu bentuknya itu hasan min surati syams, lebih bagus daripada bentuk matahari. Kalau seandainya nih Allah bentukin ilmu yang kita tahu itu dibentuk itu lebih bagus dari bentuk matahari, wal qamari dan bulan, wal nujumi dan bintang-bintang, wasama dan langit. Sayang aja nggak dibentuk, ya. Itu saja, mudah-mudahan ada berkahnya. Ya, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita dan amal kita ya. Dan mengamali jadi orang yang beramal ilmu walaupun sedikit ya. Kita serahkan kepada guru kita diajari untuk menyampaikannya. Ya, silakan. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wajaha وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم صاحب الإسراء صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأمنا ومشيخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يوم هذا إلى يوم الآخر. Amat untuk kita semua ya. Fadilatul Ustaz Yai Buya dengan salah-salahan pangkat ya, sama-sama kita hormati dan berbahagia ini ya, yang telah mengajarkan kita semua Fadilatul Ustaz Islam lebih jangan lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ditambah umur. Amin. Yang banyak. Amin. Yang bermanfaat kepadanya. Amin. Manfaat untuk dakwah dan anaknya yang sedang. Amin.
beliau ya juga diberikan umurnya kesehatan dan barokah. Ya, sebenarnya kalau saya disuruh ngomong terus lima di sini ini berhubung ada saudara saya Sina Adi Ustaz Adi, ya kita serahkan saja, kita lempar saja ya. Setuju nggak? Makanya kita faddal masyarakat. Sallu ala Muhammad.